يا معشر المسلمين وسقط المؤمنين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الأضحى ويوم السرور ويوم المغفور، يوم الله فيه طعام وحرم عليكم الصيام. إذا خطيب على المنبر أنصتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Allahu akbar. 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 Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar katsiran walhamdulillahi katsiran. Subhanallahi bukratan wa asila. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله الخالق الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang berbahagia. Allah Al-Wujud, dan yang maha ada sebelum segala sesuatu yang ada itu ada. Allah Al-Wujud tetap maha ada walau segala sesuatu yang ada itu sudah tidak ada, dan Allah akan tetap ada walau kata ada itu sudah tidak ada. Kita makhluk, Allah Al-Khaliq. Kita dulu tiada, hari ini ada, esok lusa akan tiada, menuju ada yang hakiki, ada yang sejati, yaitu kampung akhirat. Mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita menyongsong adanya kita kelak di kampung akhirat dengan terus meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga langkah takwa terus membersamai kita dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun.
Salawat trading assalam atas hamba pilihan, khiyarun min khiyarin habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya sehingga kelak mendapat syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ikhwatul iman, ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah di hari yang bersejarah, di hari yang luar biasa. Allah masih memberikan karunia nikmat iman kepada kita, nikmat kesehatan disertai dengan afiah, kesehatan disertai dengan ketaatan, kepatuhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kita masih bisa Allah gerakkan hati kita, Allah gerakkan kaki kita, Allah ayunkan tangan kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga langkah-langkah kaki kita, ayunan-ayunan tangan kita adalah langkah-langkah pengangkat derajat dan pengubur dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Idul Adha mengembalikan ingatan kita, mereview ingatan kita, merefresh kembali ingatan kita akan keluarga uswah hasanah, keluarga terbaik yang ada di muka bumi, keluarga yang mengedepankan Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang terus meletakkan Allah di atas segalanya, yaitu keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarga yang dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Allah, zat pencipta, pemilik, pemelihara, pemberi rizki, pemberi kehidupannya. Maka Allah menyimpan keluarga besar Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kalamnya, dalam firmannya, sebagai uswah hasanah untuk kita ikuti, untuk kita taati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Sungguh nyata telah ada dalam diri Ibrahim alaihissalam dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam uswah hasanah, teladan terbaik, suri tauladan terbaik, contoh terbaik. Bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap ridha Allah, pahala dari Allah, pun bagi mereka yang mengharap keselamatan akhirat kelak. Dan barang siapa yang berpaling, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha terpuji. Kenapa Allah letakkan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai uswah, teladan terbaik untuk kita? Karena di dalamnya dibangun ketaatan yang luar biasa, wujud cinta yang sejati, cinta yang hakiki, cinta yang mengalahkan semua. Kenapa? Karena cintanya untuk Allah pemiliknya, Allah yang memberikan kehidupannya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan peranan terbaik, uswah terbaik, teladan terbaik sebagai seorang figur ayah, seorang figur bapa, seorang figur abi yang Allah berikan luar biasa ketaatan kepadanya sehingga disebut Khalilullah, kekasih Allah yang luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji bertubi-tubi oleh Allah Subhanahu wa taala
akan tetapi lulus dalam ujiannya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengedepankan Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apapun gerak langkahnya, ingin di jalan Allah, sehingga Allah tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, keluarga ini diberikan kesempatan, diberikan jabatan, diberikan nama sebagai uswah hasanah, keluarga terbaik yang ada di muka bumi. Ini bukan hanya cerita, ini bukan hanya dongeng semata, tetapi ini real, fakta yang ada di muka bumi, melahirkan seorang sosok nabi pilihan yang mendepankan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap apapun aktivitas kehidupannya. Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan contoh kepada kita bagaimana beliau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana bentuk cinta sejati kepada sang ilahi, kepada sang pencipta, yaitu Rabbul Izzati. Ketika cinta kepada Allah mengalahkan semuanya, bahkan beliau dimimpikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adhbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kecintaan yang sejati kepada kita. Bagaimana cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus mengalahkan semua cinta-cinta kita kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta anak kita hari ini mungkin adalah qurrata a'yun kita, idaman kita. Mungkin pasangan kita hari ini, suami kita, istri kita, jabatan kita, dunia kita hari ini haruslah dikalahkan oleh cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Semua adalah dunia, bukan tujuan kita, tapi alat untuk menggapai akhirat, alat untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujud cinta kepada Allah adalah mengalahkan semuanya. Apakah itu jabatan kita, popularitas kita, kekayaan kita, anak kita hari ini, suami kita, istri kita, orang tua kita, semua akan lenyap, semua adalah akan binasa. Karena semua makhluk, semua alam, tetapi akan ada yang kekal abadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika cinta kepada Allah mengalahkan semua, bagaimana Allah dalam sejarah, dalam kisah yang nyata ini, ketika kecintaan Ibrahim alaihissalam mengalahkan semua, Allah pun ganti yang tadinya akan disembelih adalah anaknya tercinta, anaknya Ismail alaihissalam, Allah ganti dengan kibas dari surga. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibrah pelajaran bagi kita. Kalau semua kita terus berada dalam aturan Allah, dalam syariat Allah, mengedepankan cinta kepada Allah, apapun yang kita keluarkan, apapun yang kita korbankan untuk di jalan Allah, sejatinya akan Allah ganti. Hari ini mungkin harta kita gunakan di jalan Allah, mungkin jabatan kita gunakan di jalan Allah untuk syariat agama Allah, mungkin popularitas kita gunakan di jalan Allah. Sejatinya Allah akan memberikan jalan keluar, jalan terbaik untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam keluarga besar yang Allah berikan sebutan uswah hasanah untuk kita, paling tidak yang kedua ada sosok anak, sosok seorang anak tersayang, memberikan pelajaran kepada kita bagaimana bentuk kesabaran, keikhlasan,
dan ridha dengan apapun takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, andai pun saat ini mungkin Allah menguji kita, Allah membebankan kita dengan hal yang tidak sesuai dengan apa, dengan ekspektasi kita, keinginan kita, harapan kita, cita-cita kita. Tentu Allah tidak akan pernah sedikit pun berbuat zalim kepada hambanya. Semua kejadian Allah tukarkan, Allah girirkan, Allah putarkan, Allah gantikan, Allah pindahkan. Semua terjadi atas kebijakan Allah, semua terjadi atas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka andai suatu saat Allah menguji kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya tidak ada takdir yang buruk untuk kita semua, akan tetapi Allah menguji kepada kita, apakah kita akan sabar di dalamnya atau sebaliknya kita kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Nabi Ismail alaihissalam menerima takdir Allah, menerima ketentuan Allah dengan sabar, dengan ikhlas, dengan ridha. Ketika ditanya oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wahai anakku, wahai putraku tersayang yang aku sayangi, yang aku dambakan, yang aku tunggu-tunggu kehadirannya, aku bermimpi, mimpi untuk menyembelihmu. Maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Seorang hamba Allah yang taat kepada Allah, mendengar apa yang diperintahkan, yang diceritakan ayahnya, abinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai abaku, wahai abiku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku hamba Allah yang bersabar atas setiap apapun yang Allah ujikan kepada hambanya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang surat Idul Adha yang dirahmati Allah. Dalam ayat ini Allah memberikan edukasi pendidikan kepada kita. Bagaimana dialog, interaksi antara seorang ayah, seorang bapak, seorang abi kepada anaknya ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan panggilan sayang yang luar biasa, memanggil Nabi Ismail alaihissalam. Maka ibrah pelajaran untuk kita hari ini. Andai hari ini kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, belum bisa mendidik terbaik untuk anak-anak tersayang kita, maka panggillah mereka, kumpulkan mereka, berikan kalimat-kalimat terbaik untuk mereka, berikan uswah hasanah, teladan terbaik untuk mereka. Ajak mereka ngobrol, berdialog dari hati ke hati. Karena sejatinya kita hari ini dikumpulkan oleh Allah dalam dunia yang serba sementara ini. Kita berharap kepada Allah, kelak pun di akhirat kita akan dibersamakan lagi dalam ridha Allah, dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwa anak-anak kita hari ini adalah anak-anak yang bisa meneladani Nabi Ismail alaihissalam, mendengar kebaikan dari Allah, mendengar perintah dari Allah, mendengar apapun perintah dari orang tuanya sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun anak-anak kita hari ini adalah ujian bagi kita, rasa-rasanya belum sebanding, belum sepadan dengan pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau diuji oleh Allah untuk menyembelih anaknya sendiri yang bertahun-tahun lamanya beliau menunggunya, beliau mengidam-idamkannya, ingin dilahirkan seorang putra dari istrinya tersayang. Ma'asyar muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka peristiwa bersejarah ini adalah memberikan edukasi pendidikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana kita mengajak berdialog untuk anak-anak tersayang kita. Yang kedua,
Nabi Ibrahim alaihissalam dalam ayat lain terus bermohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Apa yang diminta Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya Allah, Rabbi ij'alni muqimas shalah, jadikan aku hamba-Mu yang mendirikan sholat. Bukan hanya menegakkan sholat, bukan hanya sholat sebagai ritual yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam, tetapi sholat yang terus merasa ma'iyatullah, dibersamai oleh Allah dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun, sehingga bentuk sholatnya berada dalam aktivitas amaliyah kehidupan sehari-harinya, terus merasa ditatap, dipandang, diperhatikan oleh Allah, sehingga terus berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takut tergelincir dalam jurang kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita ajak anak-anak kita, putra-putri terbaik kita, untuk senantiasa senang melaksanakan sholat sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ibrahim alaihissalam minta dijadikan hamba yang senang mendirikan sholat, dan juga untuk putra-putri keturunannya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Terkait dengan sholat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Raihlah, gapailah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Andai hari ini kita diberikan ujian, kesulitan, kepahitan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kuncinya apakah kita mengedepankan Allah dengan memaksimalkan salat, dengan terus mengedepankan salat dimanapun, kapanpun, dalam kondisi bagaimanapun. Kalaulah hari ini kita diuji dengan berbagai macam ujian dari Allah, lalu kita bermuhasabah, mengevaluasi apakah sholat kita sudah di awal waktu, bahkan di masjid dan berjamaah. Karena kunci meraih kesuksesan, meraih pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita terus mengedepankan melaksanakan sholat sebagai bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bid-du'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ودقنا ومولانا محمد واجعلنا من خيار أمة ومن أهل شفاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa zama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. اللهم صل وسلم وكرم وعظم ومجد وشرف على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وكريمنا وعظيمنا وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة سيدنا رسول الله أجمعين
وبارك وسلم آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يقضي حاجاتنا وحسن مقاصدنا المصلحة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان واجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين، اللهم اجعلنا من الشاكرين، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اجعلنا من المتوكلين. اللهم ya Allah ya Rabbana ighfir lana dzunubana, ampuni setiap apapun dosa maksiat kami kepada ya Allah ya Rabbana. Hari ini kami belum bisa menjadi ayah terbaik, belum bisa menjadi bapak terbaik, belum bisa menjadi uswah hasanah terbaik untuk keluarga kami, untuk istri kami, untuk suami kami, untuk anak-anak kami. Ya Allah, ampuni setiap apapun dosa, maksiat, kesalahan kami kepada ya Allah. Ampuni kami, belum bisa mendidik anak-anak kami mengenal-Mu, belum bisa mendidik anak-anak kami mengenal Nabi-Nabi, belum bisa mendidik anak-anak kami mengenal kalam-kalam-Mu, belum bisa mendidik anak-anak kami mengenal ajaran syariat-Mu. Ya Allah ya Rabb, sebelum kami Engkau wafatkan, kami titip putra-putri keturunan kami. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh salihah, menjadi generasi Rabbani, generasi Qur'ani, generasi pewaris para nabi. Ya Allah ya Rabb, andai suatu saat kami menghadap kepada-Mu, kami titip anak-anak kami, keturunan kami, kelak di akhirat, jadikan mereka menjemput kami dalam ridha-Mu, dalam surga-Mu. Jangan biarkan anak-anak kami kelak di akhirat menjadi fitnah, menjadi ujian bagi kami, yang mendorong kami masuk dalam neraka-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni kami. Hari ini kami belum bisa mendidik putra-putri kami terbaik, belum bisa mendidik dengan baik. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami teladan terbaik dalam keluarga kami, menjadi keluarga yang Kau ridhoi, yang Kau cintai. Sejatinya kami berharap, bermohon kepada-Mu bisa mengambil ibrah pelajaran seperti halnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Kami semakin taat kepada-Mu, semakin takut kepada-Mu, semakin ridho atas setiap apapun takdir-takdir dari-Mu, semakin sabar atas setiap apapun musibah dari-Mu. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.